Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 14. Penyayang. Cila merasa risih dengan tatapan orang-orang di kantor Samuel, tapi Cila cukup maklum, karena Cila masih memakai seragam sekolahnya. "Hai dek, ada yang bisa kami bantu?" kata resepsionis itu sopan. "Cila mau ketemu Kak Sam," kata Cila. "Maaf, maksud adek Pak Samuel?" tanya resepsionis itu balik. "Iya," kata Cila. "Tapi kalau mau ketemu Pak Samuel harus ada janji dulu dek, beliau sangat sibuk," kata resepsionis itu sopan. "Hah? Sebentar aja," rengek Cila. "Tidak bisa dek," kata resepsionis itu, "dia harus mematuhi aturan kantor." Cila terus saja meminta sampai resepsionis itu merasa kesal, lalu memanggil satpam. "Enggak mau," ketus Cila saat satpam menariknya keluar, bahkan semua orang sudah menatap. Lalu seorang manajer wanita menghampiri Cila. "Ada urusan apa sampai kamu begitu ingin bertemu dengannya?" kata wanita itu dengan galak. "Kepo," jawab Cila tak peduli walaupun dia sudah dilihatin semua orang. "Tidak sopan sekali, usir dia," kata manajer itu merasa emosi melihat gadis nakal itu. Puluhan pengawal masuk ke dalam mengitari Cila yang berdiri itu. "Kalian usir gadis sesat ini," kata manajer itu dengan angkuh menunjukkan kekuasaannya. Tapi keterkejutan para staf dan karyawan masih sangat terkesan melihat Cila. "Maafkan kami, Nyonya. Kami tidak menyadari kalau Anda datang," kata seorang pengawal memberikan penghormatan pada Cila, diikuti puluhan pengawal lainnya. "Nyonya," terkejut manajer dan semua staf yang menyaksikan puluhan pengawal menunduk pada Cila. "Om, anterin Cila ke ruang Kak Sam, Cila nggak tahu," kata Cila dengan santai. "Baiklah, silakan Nyonya," kata pengawal itu mempersilahkan Cila berjalan di tengah mereka, lalu menuju lift. "Kak Sam," kata Cila dengan suara menggoda, mengetuk pintu ruangan Samuel. "Apa bocil?" Samuel langsung membukakan pintu. Lalu pria yang sudah begitu lelah itu tertawa melihat wajah ceria Cila. Samuel mengecup kening Cila saat gadis kecil itu bersalam. "Aku tak boleh masuk," kata Cila mengintip, begitu penasaran melihat isi ruangan kerja Samuel. "Ayo." Samuel jadi malu. Dia malah menatap Cila danar sampai lupa menyuruh Cila masuk. "Cila bawa makanan, ayo makan," ajak gadis kecil yang sudah duduk di sofa itu. "Sebentar ya, Kak Sam tutup laptop dulu," kata Samuel menuju meja kerjanya. Bocil, mengapa meratapku begitu? Aku ganteng ya?" Kata Samuel pada Cila yang meratap. Lalu Samuel duduk di sebelah Cila dan meminum minuman yang dibawa Cila. "Iya, ganteng kalau pakai jas," kata Cila lebih jahil menatap Samuel dalam, bahkan menopang pipinya dengan tangan, menatap Samuel sampai pupil matanya membesar. Samuel tersenyum dibuatnya. "Kenapa? Baper ya?" Cila menaikkan alisnya, lalu tertawa keras melihat perubahan ekspresi wajah Samuel. Samuel menampar paha Cila sambil mengumpat. "Bocil sialan, dasar centil," omel Samuel meredam rasa malunya. "Cie, nggak mau akuin kalau baper." Cila tertawa keras menikmati sekali ekspresi Samuel yang campur aduk. "Kamu cuma beli satu kotak, Cil?" tanya Samuel menatap makanan di atas meja. "Iyalah, ngapain beli banyak? Kan suami Cila cuma satu," jawab Cila dengan polos. "Maksudku, kalau satu, kita kan berdua," kata geleng kepala dengan pikiran Cila yang terlalu polos. "Oh, Cila udah makan, Kak Sam aja yang makan," kata Cila, tapi walaupun begitu dia tetap saja melahap setiap suapan yang Samuel berikan. Selesai makan, Samuel mengajak Cila gosok gigi. Setelah itu mereka duduk di meja kerja Samuel, dengan Cila yang duduk di atas meja. "Kak Sam pulang malam ya hari ini? Kerjaan Kak Sam banyak?" tanya Cila menatap wajah lelah Samuel yang berfokus pada laptop itu. "Iya, kerjaan Kak Sam banyak, capek mau minum susu," kata Samuel menutup kembali laptopnya setelah menyimpan data.
Kenapa nggak diminum kalau pengen? Kan kalau mau Kak Sam bisa minta sama OB, kata Cila polos. Pengen susu hangat, kata Samuel menatap gadis berseragam SMA itu penuh damba. Ya kan bisa request, kata Cila. Ya udah sini Cila bikinin, kata Cila hendak turun dari meja menuju pantry. Aku mau ini, kata Samuel mengangkat Cila ke pelukannya. Hah? Kak Sam, ini kan di kantor, kata Cila merasa tidak etis. Kantor ini milik suamimu sayang, kata Samuel mengunci pintu lalu mematikan CCTV. Selesai mandi, Samuel memberikan sebuah paper bag pada Cila. Apa ini om? Tanya gadis kecil yang memakai kimono mandi itu dengan jahat memanggil Samuel om. Bayaran buat kamu, kata Samuel mencitak kepala bocil nakal itu. Cila membanting paper bag itu tepat mengenai punggung Samuel yang tengah berdiri memakai kemejanya. Dibayar pakai baju doang, dasar miskin. Hujat Cila menghambur ke atas ranjang lalu berbaring nyaman. Nyesel, datang ke kandang singa diterkam berkali-kali. Sesal Cila tiduran menatap Samuel yang berdiri merapikan rambutnya. Terakhir, dia memakai jas. Setelah siap, Samuel mengambil hair dryer, lalu mencoloknya di dekat tepi ranjang dan mengambil Cila yang tengah berbaring itu seperti mengambil guling dengan mudah. Au! Rintih Samuel saat Cila memukul kepalanya berkali-kali. Sakit bocil, kata Samuel memegang kedua tangan Cila. Cila itu manusia. Kesal Cila melihat Samuel yang mengangkat Cila dengan begitu mudah, lalu mendudukkan Cila di salah satu pahanya. Kamu terlalu ringan sih, Cil, kata Samuel dengan santai, menyadarkan Cila ke dadanya, lalu mulai mengeringkan rambut Cila dengan hair dryer. Setelah kering, Samuel menyisir rambut Cila dengan senang. Samuel suka sekali melihat rambut panjang dan tebal Cila. Udah bocil, ganti baju, perintah Samuel, tapi Cila sama sekali tak menyahut ataupun bergerak. Cila, nanti tidur pakai baju dulu, kata Samuel menggoncang tubuh Cila. Cila ngantuk, kata gadis kecil itu merasa lelah. Iya, tapi pakai baju dulu, nanti kamu masuk angin, kata Samuel begitu lembut mengelus pipi Cila penuh kasih sayang. Gak mau, Kak Sam. Rengek Cila semakin manja, memeluk leher Samuel erat. Mau ya, sebentar doang, nanti tidur lagi, kata Samuel benar-benar lembut dan tulus, seolah sifat dingin dan kasarnya sirna. Cila, panggil Samuel lembut berulang kali, beratap wajah Cila yang sudah menutup mata. Jangan, Kak Sam. Rengek Cila menyusup ke pelukan Samuel agar Samuel tak dapat melihat wajahnya lagi. Tuhan, Cila pengen ketawa. Batin Cila membenamkan wajahnya di dada Samuel sepenuhnya. Takut tertawa melihat orang tegas dan sedingin Samuel begitu lembut. Cantik, pakai baju dulu ya, nanti bobo, kata Samuel membujuk Cila, takut nanti Cila masuk angin. Mau bobo di pangkuan Kak Sam, kata Cila dengan suara kecil, masih membenamkan wajahnya di dada Samuel. Iya, nanti bobo, tapi pakai baju dulu, kata Samuel berjalan mengambil paper bag di lantai, tapi tetap membawa Cila. Pakai dulu ya, kata Samuel begitu sabar, membuat Cila yang mengerjainya itu terheran-heran. Ingus Cila kena baju Kak Sam, kata gadis kecil itu dengan mata sayu, akhirnya menatap Samuel yang masih duduk memeluknya itu. Gak apa-apa, pakai baju ya, kata Samuel lembut, benar-benar tak ingin Cila masuk angin. Pakaikan, kata Cila manja-manja menyebalkan. Ya udah, kata Samuel tetap saja lembut, akan menarik ikatan kimono Cila agar bisa memakaikan baju. Cila berdiri, lalu berebut paper bag itu sambil tersenyum menggoda. Cie, om pemarah sabar banget sekarang. Tawa petakilan Cila berlari menuju ruang ganti sebelum diamuk Samuel. Sialan, emosi Samuel. Padahal dia benar-benar tulus, takut Cila masuk angin, tapi rupanya gadis nakal itu malah mengerjainya. Dan bodohnya Samuel yang masuk perangkap Cila tanpa dia sadari. Om, lapar. Keluh Cila mengelus perutnya, menghampiri Samuel yang masih duduk bersandal di ranjang. Samuel melirik Cila, lalu seperti tak berminat, Samuel dengan lirikan mata mengabaikan Cila. Om,
Kata Cila terus saja memanggil Samuel berulang kali, merasa suka sekali melihat ekspresi kesal Samuel saat dipanggil Om. Om, mau makan. Rakyat Cila juga duduk di atas ranjang, melipat seragam sekolahnya, lalu memasukkan ke dalam paper bag tadi, dan juga memakai tas punggungnya. Melihat tak ada respon Samuel sama sekali, Cila berdiri di dekat Samuel, lalu dengan genit duduk di atas pangkuan Samuel. Samuel langsung merepis tangan akal Cila yang menari-nari di lehernya, bahkan memainkan jakun Samuel. Udah pandai kayak Lon ya sekarang, kata Samuel masih merasa begitu kesal karena lagi dan lagi Cila mengerjainya. Oh, jadi begini cara Lon merayu pria, kata Cila semakin genit dan nakal, bahkan memegang dagu Samuel agar menatapnya. Samuel menatap Cila tajam, penuh intimidasi, sampai mata tegasnya menyipit menatap Cila yang begitu dekat dengannya. Au, Om makin ganteng deh, kata Cila seperti tak ada takutnya, bergelayut di leher Samuel yang ternyata punya sifat begitu lembut dan penyayang. Itulah fakta yang baru Cila ketahui dari putra mahkota mafia kejam ini. Geram Samuel ingin memarahi Cila. Eits, percuma marah. Cila udah tahu kalau Kak Sam itu lembut dan penyayang, kata Cila begitu iseng, membuat wajah Samuel memerah. Aku tidak tulus tadi, tegas Samuel merasa malu saat digoda gadis kecil itu. Beneran, goda Cila semakin jahil. Bocil, geram Samuel meronta-ronta, tak tahu lagi apa yang harus dia katakan. Bih, Cila lapar, kata Cila benar-benar lapar mengelus perutnya. Ayo pulang, ajak Samuel suka saja mendengar panggilan Cila. Tadi kata Kak Sam bakal pulang malam. Kok kurang jam 5 udah pulang? Tanya gadis kecil yang sibuk memainkan tali paper bag yang dipegangnya. Aku hanya ingin istriku menemuiku, jawab Samuel menatap Cila yang berdiri di sebelahnya. Pembohong, kata Cila. Pembohong-pembohong gini jago diranjang loh, kata Samuel yang membuat wajah Cila seketika merah padam. Ayo, kata Samuel setelah lift terbuka. Samuel menggandeng Cila memperlihatkan hubungan mereka pada publik. Kak Sam, takut Cila saat banyak orang melihat mereka. Apapun yang terjadi, aku tak ingin lagi menutupi hubungan kita, tegas Samuel bahkan saat lewat di depan puluhan karyawan. Samuel mengecup kening Cila. Kak Sam, kata Cila ketakutan akan menangis, memeluk lengan Samuel saat mereka akan melewati meja resepsionis. Ada apa? Tanya Samuel berhenti berjalan, lalu memegang kedua pipi Cila yang takut itu. Seketika aktivitas orang-orang di dalam lantai satu gedung itu seperti terhenti. Dengan susah resepsionis kantor Samuel merekuk salivanya. Tanpa menanyai Cila lagi, Samuel memasuki meja lingkar resepsionis itu dan memeriksa CCTV. Para karyawan yang berdiri mematung itu kaget saat Samuel menggebrak meja. Melihat salah seorang manajer membetak Cila, Samuel benar-benar marah. Tapi karena terlalu emosi, Samuel hanya melihat sedikit rekaman CCTV itu, tidak sampai habis. Panggil dia, perintah Samuel pada pengawalnya, lalu memeluk Cila agar tenang. Dengan langkah lunglai, manajer muda itu berjalan, menghampiri Samuel, diikuti tatapan ngeri karyawan lainnya. Berani kau membentak istriku, kata Samuel membentak wanita itu balik, sampai dia menggigil ketakutan. Maaf pak, saya tidak tahu. Jawabnya sangat takut, membayangkan akan dibunuh oleh psikopat yang tak punya belas kasihan seperti Samuel. Kalian lihat dia baik-baik, dia adalah istriku, jangan sampai ada lagi yang bersikap tidak sopan padanya, tegas Samuel lalu mengajak Cila berjalan keluar. Sam, hai Cil, sapa Ziko yang baru masuk ke perusahaan. Cila melambaikan tangannya menyapa Ziko. Kau ganti manajer keuangan, perintah Samuel yang membuat para karyawan terkejut. Bersambung.